Tadi kita udah bicarakan mengenai film-film yang laris di Indonesia. Itu dengan tema-tema yang bisa dibilang tipikal ya. Kalau nggak film horor, itu film-film yang agak sedikit apa namanya ibaratnya? Seksi-seksi. Tapi Gitu ya kan? tapi ada juga yang ternyata kan penjualannya banyak banget film-film yang terakhir kayak Bibi Ainun. Tapi dan ironisnya lain-lain. juga, film-film yang itu kan laku-laku kan. Bahkan si setan-setan tersebut itu lebih sopan dari film-film seks. Lihat, bajunya pocong itu sampai tanah, sampai bawah. Kuntilanak rapet, nggak ada yang kebuka. Kalau kebuka paling bolong. Nah ini sebuah ironis, bahwa ternyata Indonesia punya nggak sih film-film yang berprestasi? Kita akan lihat beberapa list film yang tentunya juga mungkin jarang yang tahu kalau ternyata mereka punya prestasi yang sangat luar biasa di dunia internasional. Ada listnya ya sih? Yang pertama itu ada Recto Verso. Recto Ini Verso. filmnya ternyata cukup laku juga di Indonesia. Banyak juga penontonnya. Banyak Mereka juga juga ya? mendapat penghargaan. Nah, penghargaan di luar negeri. Menang Asian International Film Festival and Award 2013 kategori Special Jury Award. Wah luar biasa ya, dia memenangkan bahkan nih Special Jury Award ya. Yes. Berikutnya ada lagi? Yang kedua itu adalah Cita-Citaku Setinggi Tanah. Dia itu menang di Berlin International Film Festival. Ada yang pernah nonton? Nah kan, silent. Belum pernah jarang nonton. Kan, tapi Mungkin udah Anda dapat semua masih di penghargaan dalam di luar tanah saat negeri. itu ya. Ini kan setinggi tanah. Sampai ke Berlin aja merekanya respect ya sama film kita ya. Soalnya banyak yang nontonnya yang beranak dalam tanah Beranak ya itu. Kalau beranak dalam tanah baru ditonton di sini ya. Berikutnya. Berikutnya ada juga film The Raid. Nah ini banyak juga yang ditonton di Indonesia. Tahu kan filmnya? Tahu. Ini memenangkan banyak banget di Toronto International Film Festival 2011 di Kanada juga dia menang. Bahkan ini mengangkat nama aktornya sendiri sampai-sampai dia populer juga di dunia internasional. Yes. Dan aktornya sendiri mungkin dijadikan salah satu slogan sebuah acara. Apa? Iko Uwais. Oke. Ini yang terakhir nih filmnya cukup panjang ya judulnya. Itu judulnya What They Don't Talk About When They Talk About Love. Penontonnya saya nggak tahu sih presentasinya ada berapa banyak. Tapi ternyata film ini diputar di Sundance Film Festival karena memang dibuat untuk film festival juga. 2013 menjuari Netpack Award di Rotterdam, Belanda. Luar Belanda biasa. aja sampai memberikan apresiasi yang luar biasa. Kita ada trailernya nih ya untuk film-film yang ternyata berprestasi. Film Indonesia yang berprestasi di luar negeri justru. Ini dia trailer filmnya. Walau tinggal 10. Siapa? Sekarang kita akan panggilkan seorang artis yang juga ikut terlibat di film ini. Seorang artis yang selalu kena razia. Dari namanya kita tahu. Ayu Sita! Iya. Kayaknya home bandnya udah nonton nih. Pernah nonton, lagunya aja udah tahu. Tapi sebenarnya lagu ini bukan untuk semua guru. Hanya untuk guru yang bernama Pak Budiman. Rendahnya kau murid Budiman. Kalau murid Pak Budi nggak mungkin, Pak Santoso ya. Baiklah, untuk Ayu Sita sendiri yang ikut terlibat di film What They Don't Talk About When They Talk About Love. Judulnya agak sedikit ribet untuk dihafalkan sama masyarakat awam ya. Kamu What berperan They sebagai Don't apa Talk. di sini? Mungkin ngikutin account Twitternya dipermudah jadi Don't Talk Love atau Tidak Bicara Cinta. Gitu. Aku di sini berperan sebagai Fitri. Fitri adalah murid yang paling lama di asrama tersebut. Tunanetra sejak lahir. Lalu Fitri ini percaya sama hal-hal gaib yang menurut Fitri bisa mengabulkan permohonannya dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa film ini menjadi film yang diwakilkan untuk kaum-kaum difabel? Oke, berarti gue harus mengutip kata-kata dari sutradaranya Mbak Molly. Ada nih di sini Ada. gambar hijau. Iya, nanti kita tweet aja kalau gitu. Karena gini, jadi menurut ceritanya Mbak Molly,
Mbak Molly selain sutradara kan juga penulis dari skenario What They Don't Talk About When They Talk About Love. Nah, Mbak Molly ini punya saudara yang memang tunanetra dan dia terinspirasi ketika melihat saudaranya dia ini lagi update status Facebook. 3 menit sekali ganti pakai handphone yang khusus untuk mereka yang tunanetra gitu. Jadi kita bisa dengerin suaranya gitu. Lebih sering update status Facebook daripada kita gitu yang awam. Nah terus dari situ dia menurut Mbak Molly tuh agak-agak kok bisa ya gitu. Tapi kok bisa ianya tuh mungkin agak sedikit antara kagum dan emang bisa ya antara gitu. Tapi dari situ dia terinspirasi untuk melakukan observasi ke sekolah-sekolah luar biasa khusus tunanetra dan mendapat pesan dari mereka bahwa Mbak kalau mau bikin film tentang kita jangan yang sedih-sedih dong, jangan yang ngasihanin kita gitu, kita nggak suka gitu. Dan emang benar waktu itu aku juga pas lagi melakukan observasi, syutingnya emang cuma 2 minggu tapi observasi dan reading semua keseluruhannya sekitar hampir 3 bulan. Ada satu banner yang tulisannya jangan kasihani kami, terus isinya collage foto-foto mereka, kegiatan mereka di dalam dan di luar sekolah gitu. Terus aku pikir kenapa ya, awalnya tuh hari pertama aku datang benar-benar masih sedih, prihatin, ngerasa iba sama mereka. Tapi setelah berhari-hari datang dan lebih kenal sama mereka lebih dalam, udah gak ada rasa kasihan lagi. Karena memang kebetulan aku juga melakukan beberapa kali observasi dengan mata tertutup dari datang sampai pulang. Jadi melakukan semua kegiatan yang mereka lakukan, cuma mendengarkan mereka dan melatih sentuhan supaya lebih peka gitu. Lucu sih kayak mereka tetap ledek-ledekan sama teman-temannya kalau ada yang lagi deket dicie-ciein kayak gitu. Jadi emang nggak ada bedanya sama kita. Yang unik di sini adalah dengan semakin banyaknya film-film mainstream yang mendatangkan untung begitu besar gitu, termasuk dari produser, director mungkin sampai juga artisnya, kenapa Ayushita memilih sebuah film yang idealis, yang jauh dari mainstream gitu istilahnya? Saya jatuh cinta sama filmnya, sama cerita dari film ini gitu. Dan waktu lagi bacanya tuh nggak bisa sekali 2 kali gitu, kayaknya gila otak gue nggak nyampe-nyampe nih gimana gitu. Akhirnya tapi banyak ngobrol sama Mbak Molly dan banyak diskusi sama Mbak Molly tentang dari A sampai Z dan juga sangat terbantu dengan observasinya. Itu sih yang bagian yang paling menarik gitu, maksudnya kayak kita jadi melihat sisi lain dari kehidupan mereka yang tunanetra dan akhirnya berhasil sih, jadi udah gak kasihan lagi, jadi lebih kagum, rasa kagumnya jauh lebih besar buat mereka. Karena memang mereka yang berkekurangan ternyata kelebihannya luar biasa besar. Jauh lebih itu ya, sensinya justru lebih peka ya biasanya. Yeah. Tapi ini idenya memang cukup out of the box ya, karena biasanya jarang orang angkat sesuatu tema yang di luar dari sesuatu yang mereka rasakan ya. Harus menjadi seseorang yang buta untuk bisa merasakan bagaimana orang buta. Tapi teman-teman ini udah sukses memerankan, tepuk dulu untuk film ini. Ini pertanyaan sebenarnya agak sedikit tricky. Ya. Kalau menurut pandangan kamu, film ini bagaimana di pasaran? Kalau dilihat dari cara penayangannya pun memang ini gimana ya bilangnya, bisa dibilang segmented gitu. Karena memang kita, bukan gue sih, maksudnya mereka produsernya dari Sinesurya juga sudah mempertimbangkan kira-kira pasarnya di sebelah mana nih yang akan nonton gitu. Benar-benar orang yang bisa mengapresiasi film Indonesia dan juga yang memang cinta sama film. Akhirnya terpilihlah beberapa studio, memang kita ditayangkan hanya di selected di beberapa cinemas gitu aja. Oh, sudah dipilih-pilih ya. Sebenarnya kalau lihat memang animo masyarakatnya memang nggak hektik yang mainstream movie ya, tapi ternyata penghargaan di luar justru memang di luar tuh kita malah ini waktu Sundance Film Festival itu seru sih karena ini adalah film Indonesia pertama yang masuk ke Sundance Film Festival. Waktu programmer yang memperkenalkan film kita sebelum world premiere gitu, kita lagi duduk sambil tegang nih kira-kira banyak yang keluar nggak ya dari studio gitu. Mereka malah lebih excited dari penonton Indonesia gitu dan lebih menghargai, dan akhirnya kita jadi kayak lebih semangat lagi gitu dengan respons mereka yang sangat positif, dan mereka semua satu persatu setelah nonton ngasih selamat dan ngasih respons yang bilang kalau sangat kagum dengan hasil karyanya orang Indonesia ternyata kayak gini gitu. Jadi ya saya jadi bangga lah bisa ada terlibat dalam film ini. Bisa dibilang
Ini luar biasa sekali ya. Biasanya orang-orang itu harus terjun ke sesuatu yang populer gitu ya. Nah sekarang kita kembalikan kepada masyarakat sendiri ya. Apakah Anda akan ikut dengan kacamata populer atau kacamata mereka-mereka yang mengetahui sesuatu yang lebih baik? Ini mungkin saja bisa membuat Anda untuk mempunyai pikiran. Mengapa saya harus menonton film ini? Karena banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa dilihat orang bangsa luar dibanding bangsa sendiri. Kan ironis namanya ya. Ya, setelah ini kita akan berbicara mengenai sesuatu fenomena yang juga terjadi di Indonesia. Jangan kemana-mana tentunya. Hanya di Tonight Show.